Kembali lagi di video podcast ala Lukman Yusanet. Lukman Hanafi kembali lagi hadir ya. Di bulan April menuju ke akhir April ya. Dan podcast ini direkam di waktu di bulan puasa istilahnya, di bulan Ramadan gitu. Buat teman-teman yang dengerin ini di bulan Ramadan, gimana kabarnya? Sehat? Masih puasanya masih lancar ya? Gak ada bolong-bolong ya. Buat teman-teman yang dengerin ini di setelah Ramadan, bagaimana? Sudah happy-happy setelah menjalani puasa 30 hari ya. Semoga semoga harimu semakin menyenangkan gitu ya. Oke, di bulan April ini, karena ini podcast harusnya sih udah di-upload di bulan April ya, tapi entah apakah akan sampai ke Mei awal, gue juga nggak tahu. Tapi harusnya sih ini masih di bulan April gitu. Karena fenomena ini kalau misalkan fenomena yang mau gue bahas ini kalau misalkan udah masuk di bulan Mei itu udah agak basi gitu. Ya. Jadi gue mending bahasnya hari ini aja karena mumpung lagi rame. Jadi podcast kali ini gue pengen ngomongin satu hal yang menarik, di mana ini lagi rame diperbincangkan di media sosial. Wah, gue sebenarnya nggak terlalu rame di platform seperti Twitter, Instagram mungkin ya. Tapi di TikTok itu lagi rame banget ngomongin tentang hal ini. Gue sampai sekarang masih bingung gitu. Gue pengen nanggepin gimana gitu. Tapi ini menarik untuk diperbincangkan gitu. Jadi hari ini gue pengen ngomongin tentang email dan global warming. Nah, kenapa gue pengen bahasin ini? Karena ini menarik banget. Terutama banyak banget orang-orang yang merasa bahwa mereka dapat dapat kesadaran istilahnya. Dapat kesadaran akan peduli dengan bumi. Karena banyaknya postingan yang ngomongin bahwa email itu juga membantu berperan dalam terjadinya global warming. Gue langsung kan agak bingung ya. Ini manusia kenapa baru sadar sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Dulu-dulu kan masalah global warming itu kan hutan gundul gitu ya kan. Sampah dibuang sembarang tempat, buang-buang makanan gitu ya kan. Kenapa malah sadarnya gara-gara email gitu kan, gue bingungnya gitu. Tapi udah, gak apa-apa, kita akan ngomongin ini. Jadi, buat kalian yang gak tahu sebenarnya gue memang, tapi sebenarnya saat ini lagi rame, gue tuh gak tahu sebenarnya. Gak tahu sama sekali fenomena ini. Gue baru tahu tuh mungkin sekitar 3-4 hari setelah fenomena itu muncul. Tiba-tiba aja gue scroll TikTok gue kan FYP-nya isinya semuanya email dan email. Oke. Dan untuk bikin konten podcast ini gue sengaja sampai ambil buka TikTok gitu kan. Gue coba cari email global warming gitu ya kan. Gue mau lihat nih postingan para netizen yang budiman, para konten kreator tuh gimana gitu ya kan. Bentuknya gimana gitu. Gue pengen istilahnya ngelihat gitu. Ada satu video gitu dari akunnya gue spill gak apa-apa ya. Dari akun @ini_SANNN ini _sun n-nya yang akhir 3 kali. Ada postingan kayak gini tulisannya. Buat yang nanya apa sih dampak ketika kita gak ngapusin email, apa hubungannya coba. Oke, kita akan baca bareng-bareng. Proses pengiriman dan penerimaan email spam inilah yang memberikan pengaruh pada pemanasan global, di mana aktivitas mengirim dan menerima email tercatat menggunakan energi listrik sebanyak 33 miliar kilowatt hour. Oke, lanjut lagi. Kemudian hal yang sama juga menyebabkan setidaknya 20 juta CO2 emisi per tahun. Ini lo tulisannya gimana sih? Coba bentar. Ini lo tulisnya gimana coba? Kemudian hal yang sama juga menyebabkan setidaknya emisi 20. Nih lu tolong kalimatnya dirubah atau diperjelas lagi ya, ini _sun. Gue bingung sih bagian yang kedua nih. Kemudian hal yang sama juga menyebabkan setidaknya 20 juta CO2e per tahun. Ini gue masih bingung nih. Kemudian jadi karbon dioksida ini sebenarnya bahaya buat lapisan ozon. Bisa menipuskan lapisan ini juga. Penipisan lapisan ozon itu meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gini kata-kata ini sebenarnya basic ya. Kalau lu mungkin sekolah ya SD, SMP, SMA, lu belajar IPA.
Ini masih basicnya gitu, masih basicnya gitu. Gue lihat di captionnya tulisannya gini, jadi masih mau ngelak. Ayo kita sama-sama jaga bumi, ngapusin email juga berpengaruh loh. By the way, selengkapnya bisa di search di Google atau web Ecosia ya. Setelah gue lihat, sebenarnya gini ya, setelah postingan itu rame, terus ada orang yang ngomong Ecosia, gue dalam otak berpikir bahwa wah ini kayaknya teknik marketingnya web Ecosia nih gitu. Gue sampai sejahat itu loh. Lanjut lagi, ini ada bukan komenan, ini kayaknya lanjutan dari captionnya. Guys, gak cuma email, TikTok juga sosmed yang ngasilin emisi karbon paling besar. BTW cek video aku yang disematin ya biar gak pada salah paham ya. Terus nanti aku bikinin cara buat hapus. Oke. Ini nggak perlu nih. Terus ada lagi, oke. Ada lagi satu konten kreator, ini cukup gede juga, namanya Sylvia Dewi PY. Itu dia bikin konten, bikin video terkait dengan ini, apa namanya, nge-spam atau nge-junk ya, buang sampah atau email junk gitu atau email spam gitu di akun email kalian, itu juga berpengaruh gitu. Nah, sebenarnya ini kalau gue nggak perlu tanggepin sih, karena memang itu salah satu hal yang agak gimana gitu, karena yang namanya spam kan pasti mengganggu, ya isinya yang nggak penting-penting amat. Walaupun sebenarnya nggak semua email yang masuk di spam itu juga penting gitu, pasti ada yang penting gitu. Kadang-kadang gini ya, kalau misalkan lo mau bikin akun tertentu dan lo daftarin akun email, pakai akun email gitu, biasanya email untuk verifikasi akun lo itu masuknya ke spam, kadang-kadang masuk ke spam, kadang-kadang masuk ke inbox gitu. Jadi sebenarnya nggak semua email yang masuk di spam itu tuh email yang nggak penting, biasanya pasti ada yang penting gitu. Lu nih ya, lu yang suka berkutat di apa namanya, suka bikin akun apalah gitu kan, buat entah buat daftar apa sih, sekolah online, buat daftar bimbel, atau mungkin lu buat daftar bikin sosial media baru gitu. Biasanya verifikasi email itu akan masuk ke email kalian, tapi entah apakah di inbox, entah di spam gitu ya kan. Terus lagi, ini dari netizen Juanda_994, jangan lupa untuk bersihkan email kalian hari ini guys, sedang tidak baik-baik saja. Maksud gue, kenapa baru sekarang Anda bilang tidak baik-baik saja? Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kenapa nggak dari kemarin ketika sebelum fenomena ini ada? Mungkin tahun 2000, sebelum tahun 2022 ini udah banyak banget yang gencarin global warming, penanam pohon karena hutan gundul, hutan kebakaran begitu. Kenapa nggak saat itu lu sadar gitu? Kenapa baru sadar sekarang saat orang ngomongin tentang email dan global warming ini, kenapa baru sekarang gitu? Itu yang jadi pertanyaan gue sih. Terus kemudian ada lagi nih dari Rian Fahardi. Gue coba lihat dulu. Terasa cuaca ini belakangan panas banget, bukan gara-gara pawang hujan di Mandalika, bukan. Hari ini di luar negeri para ilmuwan sudah mulai turun ke jalan protes dan menyuarakan soal pemanasan global dan perubahan iklim yang kian hari makin memburuk. Aksi ini menandakan bahwa masalah ini benar-benar serius. Peningkatan emisi karbon merupakan salah satu faktor pemicunya, dan untuk mendukung aksi ini kita bisa mulai dari hal kecil dengan menghapus ribuan email yang kita baca dan nggak penting, kemudian mematikan PC dan laptop ketika selesai digunakan, dan mengurangi penggunaan plastik, dan mencabut kabel yang nggak penting. Jangan lupa untuk menanam pohon daripada sibuk belain negara yang nggak peduli. Mending cintai bumi, yang jelas-jelas menopang meski diinjak, memberi meski dihujani, diam meski dipanasi, sampai kita sadar jika ia hancur. Kita juga oke. Kalau ini harusnya udah jelas ya. Menghapus email yang nggak penting. Menghapus email yang nggak penting. Itu udah jelas banget. Kalau misal karena gini, setelah rame diperbincangkan, itu banyak banget netizen yang bilang, emang apa ngaruhnya sih? Kan email kan apa namanya, kerjanya menghapus email dan juga ngehapus email. Bikin email, ngirim email itu kan nggak seberat seperti lu ngakses web Facebook, TikTok gitu kan. Nah ini udah
ada juga penjelasannya sebenarnya dari beberapa orang. Yang tadi dari siapa sih? Ini Sun ini ya. Di mana aktivitas mengirim dan menerima email tercatat menggunakan energi listrik sebanyak 33 miliar kilowatt hour. Tapi gue masih agak gimana gitu. Jadi gue pengen memastikan dengan cara mencari di portal berita. Apakah betul itu? Kita akan coba cari di portal berita, biasanya ada nih. Gua mau coba buka di suara.com deh. Suara.com masalahnya dia udah bikin gitu. Bukan coba ya. Menghapus email bisa selamatkan bumi, ini penjelasannya. Kita lihat. Isu terkait dengan adanya pemanasan global memang masih ramai menjadi perbincangan masyarakat yang peduli akan hal tersebut. Topik tersebut kembali hangat diperbincangkan dan viral di media sosial setelah beredarnya curhatan soal peneliti NASA bernama Peter Kalmus mengingatkan akan parahnya kondisi bumi saat ini. Kita mengakui hal itu ya. Peter Kalmus mencurahkan isi hatinya dan menyebutkan bahwa manusia tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati bumi, mengingat bumi yang sudah semakin rusak dan terancam punah. Aksi demo Peter Kalmus di depan gedung JP Morgan Chase ini pun viral di media sosial. Setelah beredarnya video tersebut, warganet mulai membahas upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Hingga disebut salah satu cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menghapus email. Bukan menghapus akun email ya, tapi menghapus surat elektronik, surel atau email yang kita dapatkan yang masuk di inbox atau di junk, bukan menghapus akun email. Oke. Lanjut lagi. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, benarkah menghapus email bisa berpengaruh pada pengurangan pemanasan global? Berikut penjelasannya. Kita lanjut lagi. Email merupakan bagian yang sudah digunakan dalam keseharian, baik untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas lainnya. Terlihat hal yang tidak menimbulkan dampak apa-apa, tetapi ternyata email bisa meninggalkan jejak karbon. Tumpukan email berlebih pada pesan yang merupakan spam diketahui memiliki pengaruh dalam permasalahan pemanasan global, karena pesan-pesan yang bertumpuk pada email tersimpan di server yang membutuhkan listrik dan harus dinyalakan sepanjang hari agar bisa terus beroperasi. Semakin banyak email yang tertumpuk, maka semakin besar juga kinerja server layanan email yang lebih lanjut akan menghasilkan polusi lebih banyak lagi, sehingga mengakibatkan peningkatan emisi karbon bumi. Meskipun tidak memberikan pengaruh pada polusi kertas, namun email hanya bisa sangat berdampak pada emisi karbon yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Oleh karena itu, untuk bisa mengurangi dampak dari pemanasan global, upaya kecil yang bisa dilakukan adalah dengan menghapus email yang sudah terbaca, email spam, dan email yang sudah tidak diperlukan lagi. Dilansir dari The Good Planet ya ini, dalam setiap harinya terdapat hampir sebanyak 107 juta email terkirim. Jika setiap orang mengurangi 10 saja dari jumlah yang biasanya dikirim, maka bisa menghemat 1.725.000 GB penyimpanan dan 55,2 juta kilowatt listrik. Lalu apakah dengan menghapus email permasalahan pemanasan global bisa benar-benar selesai? Oh, tentu tidak dong. Masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mengurangi pemanasan global, yaitu adalah dengan cara melakukan penghematan daya setiap harinya. Nah, oke, gue ada insight baru nih setelah gue baca, walaupun cuma satu sumber ya, tapi gue yakin ini sumber paling terpercaya gitu. Karena kan portal berita suara kan diakui oleh Dewan Pers ya kan. Oke. Kalau lo tanya tanggapan gue gimana? Gini, ngomongin soal email, gue yakin sih lu semua yang dengerin podcast ini, yang dengerin podcast ini, entah lu bikin akunnya pakai Facebook ya, login pakai Facebook atau login pakai Google, login pakai akun Apple, mungkin Apple ID, atau lu yang punya sosial media deh, lu yang bikin lu bikin sosial media tapi pakai email, gue yakin juga lu kesehariannya juga pakai email gitu. Entah ya, kalau misalkan lu bikin akun, biasanya lu bakal dapat email gitu kan, bahwa lu akan dapat email verifikasi akun. Nah, lu tinggal buka ke sana terus verifikasi akun. Itu biasanya email untuk minta verifikasi akun akan dikirim ke email lu. Atau mungkin lu yang memang bekerja dan berkutat di email, memang kesehariannya tuh di email gitu. Entar lu mungkin kerjanya freelance atau kerjanya kantoran gitu, yang dimana tugas lu itu dikirim lewat email.
tugas lu lu dapat tugas gitu dari bos lu atau dari atasan lu lewat email. Misalnya kan seperti itu. Kalau gue bilangnya apakah menghapus email atau ya, menghapus email ya dari inbox atau spam itu bisa berpengaruh ke ke fenomena pemanasan global, gue akan bilang sih kalau dari penjelasan memang itu cukup masuk akal ya, cukup masuk akal. Cuma bukan berarti kayak gue tuh langsung kayak wah gue sadar banget nih, gue harus cepet-cepet hapus semua email yang gue punya gitu. Karena gini, gue yakin semua orang termasuk lu, gue yakin punya email lebih dari satu. Gak usah bohong sama gue, lu mesti lu jujur aja deh sama gue. Gue yakin lu semua pasti punya email lebih dari satu. Mentok-mentoknya paling semua email yang lu punya itu Gmail. Tapi kalau generasi gue yang dulu masih jaya-jayanya Yahoo, pasti kalian juga punya email Yahoo dong. Ya enggak? Tapi ketika kalian dapat info ini, tapi ketika gue dapat info tentang email ini, tentang email dan global warming ini, gue nggak langsung kayak wah gue mesti hapus semua email gue yang masuk di spam ataupun di inbox gitu, di semua akun email gue. Enggak, gue akan pertimbangkan. Karena gini, orang-orang, gue bukan mau pembelaan atau apapun ya, gue akan melakukan beberapa email akan gue hapus, dan ada beberapa yang gue biarkan di sana gitu. Maksud gue gue tau email gue tuh banyak banget, di inbox tuh ada hampir ribuan, dan mungkin sekarang gue belum hapus karena gue masih mempertimbangkan, karena nggak semua email yang ada di inbox harus gue hapus, karena beberapa dari mereka itu masih ada hubungan dengan kerjaan gue, masih ada hubungan dengan riwayat penggunaan sosial media gue, masih ada riwayat penggunaan ngembangin konten gue di YouTube. Kalau lu semua yang konten di YouTube, lu pasti dapat ini email bulanan dari YouTube tentang performa kinerja channel lu, ya enggak? Ya email-email seperti itu nggak bisa gue hapus, karena itu jadi bahan evaluasi gue untuk memperbaiki cara gue berkonten gitu. Selain itu, gue juga ada email PayPal ya, karena gue kan juga berbisnis dunia desain, berbisnis di dunia videografi gitu kan gue butuh PayPal dan gue butuh PayPal kan. Kadang-kadang gue tuh punya permasalahan di PayPal itu adalah terkait dengan masalah transaksi dan juga kustomisasi akun. Nah, kadang email yang masuk itu nggak mungkin gue hapus, karena ada beberapa email itu yang masih gue perlukan gitu. Ada beberapa email yang masuk di inbox dari PayPal itu yang masih gue perlukan, jadi gue nggak bisa hapus. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa lo mau menghapus email silakan, nggak juga silakan, karena masing-masing punya tujuannya. Bener? Gue yakin lo yang kerja di kantoran nggak mungkin akan menghapus semua email lo, semua email yang lo dapetin di inbox. Karena gue yakin lo yang kerja di kantoran atau lo yang kerja dan berputar dengan email, gue yakin juga pasti lo dapat banyak banget email yang ada hubungannya sama kerjaan lo, bener? Dan nggak mungkin dong email-email yang berhubungan dengan kerjaan lo harus lo hapus hanya karena global warming dalam tanda kutip, ya nggak? Tapi penjelasan itu dan penjelasan yang gue omongin ini mendukung ke postingannya yang mas-mas tadi itu. Ada salah satu konten creator tadi yang gue kasih tahu itu dia kan yang diucapkan itu kan menghapus email atau menghapus email dari inbox atau spam yang sudah tidak digunakan, sudah nggak digunakan dan kalian sudah baca gitu. Nah, untuk yang udah lu baca ini gue kasih tanda kutip, dari itu benar-benar udah gak lu pakai lagi. Itu lagi ya. Kalau misalkan udah lu baca terus lu langsung hapus,
Karena bisa jadi email yang udah lu baca masih bisa diperlukan lagi dong. Iya dong. Nah makanya yang gue koreksi dikit ya Mas, kalau misalkan lu dengerin podcast gue, lu boleh apa namanya, mending ngapus email yang udah bener-bener udah lu pastikan udah nggak lu pakai gitu, udah nggak lu gunakan gitu. Apapun udah lu baca atau mungkin gak lu baca karena malas, karena isinya ya udah pasti itu, yang pasti email yang udah nggak perlu banget lah untuk gue baca atau gue pakai, atau ya istilahnya nggak digunakan untuk kedepannya, ya udah lu hapus aja. Itu aja poinnya. Kemudian ngomongin lagi gini, gue bahkan sampai mikir gini, gue sempat bikin konten di TikTok ngomongin tentang teman-teman yang mungkin generasi gue itu kalau email tuh lebih dari satu, dan email tuh nggak cuman Gmail, tapi mungkin ada juga yang pakai Yahoo. Sedangkan sekarang kalau gue cek Yahoo tuh agak sulit buat diakses. Masih bisa nggak sih? Gue coba ya. Coba yahoo.com masih bisa nggak tuh? Yahoo Indonesia oke, masih. Mailnya masih bisa nggak? Masalahnya gue nyoba buka email Yahoo gue nggak bisa tuh. Apakah emang karena mungkin karena akun email gue nggak bisa dipakai atau gimana itu? Gak tahu. Oke. Ternyata emailnya masih bisa. Kalau misalkan teman-teman yang punya akun email banyak dan mungkin beberapa akun email yang kalian punya itu udah nggak bisa diakses lagi, ya gimana caranya untuk terlibat begitu dalam upaya mengurangi dampak emisi karbon ini gitu. Maksud gue gini. Misalkan lu punya email tuh banyak banget tuh. Misalkan ada 3 Gmail, 1 Yahoo, misalkan gitu ya. Yang 3 Gmail ini udah gue lakukan tuh. Ngapusin email yang ada di spam dan juga di inbox yang udah gak penting-penting banget. Udah gue lakuin di Gmail. Nah, selanjutnya yang Yahoo di akun Yahoo. Tapi kendalanya adalah akun Yahoo gue nggak bisa diakses. Ini gimana caranya gitu? Gimana caranya gue untuk ikut terlibat gitu? Nah itu kan jadi kebingungan kan, jadi bingung sendiri kan. Makanya gue bingung untuk yang ini bagaimana gitu. Dan gue yakin juga teman-teman semua juga yang punya akun Gmail, bukan akun Gmail, yang punya akun Yahoo juga, kalau misalkan lu akses sekarang juga nggak bisa. Walaupun sebenarnya dulu masih bisa, cuman karena nggak ada kendala sama sekali, email lu masih bisa dibaca. Tapi selama beberapa waktu setelahnya lu coba mau buka, tapi ternyata nggak bisa. Itu gimana tuh? Nah, itu jadi salah satu kebingungan gua sih. Gue coba buka postingan gue yang ngomongin tentang email itu deh. Oke. Udah, gue ingat gue. Jadi di postingan itu ya, di postingan yang gue bikin di TikTok itu gue nggak ngebantah atau gue nggak nurutin ataupun nggak ngebantah gitu. Jadi gue nggak pro ataupun nggak kontra, masih ada adilnya gitu. Karena gue bilang lo mau ngapus silakan, enggak juga silakan. Karena itu tergantung prinsip pribadi masing-masing. Kalau lo memang benar-benar peduli ya silakan lakukan. Tapi kalau misalkan lo memang peduli tapi lo bisa melakukan hal yang lain selain menghapus email, juga silakan. Karena kembali lagi itu kan tergantung pribadi, bagaimana sikap peduli lo masing-masing gitu ya kan. Dan kembali, dan juga ini salah satu keresahan gue juga ya. Salah satu keresahan gue adalah orang-orang yang memang udah peduli banget dengan fenomena ini. Akhirnya orang terbrainwash istilahnya dengan email dan global warming ini, sampai akhirnya ketika ada orang-orang yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut, bukan nggak percaya sih, mungkin kurang yakin dengan fenomena itu, langsung dijudge, langsung dituduh, kamu ini tidak peduli dengan bumi yang kamu tempati sekarang ini, kamu tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Ya lo tau lah ekspresinya gimana gitu. Gue nggak bisa kasih andai-andai, takutnya ntar bahaya nih. Ya lo tau lah maksud gue gitu.
kalau bahasa kasarnya SJW gitu ya kan. Bahasa kasarnya SJW gitu ya kan. Kalau misalkan ada yang mungkin nggak kontra atau mungkin nggak terlalu agak gimana gitu sama fenomena tersebut, langsung dijudge gitu. Itu salah satu yang gue sayangkan sih. Gue tahu lu peduli, tapi cara lu tidak memperlihatkan bahwa lu peduli gitu. Sifat jelek lu malah kelihatan gitu, maksud gue. Lo tau nggak maksud gue? Jadi lu mau mengingatkan nih orang, tapi cara lu salah gitu. Ini banyak banget terjadi kayak gini. Nih ya, selama gue ngelihat fenomena ini rame di TikTok, itu tuh gue lihat pasti ada banyak orang yang pro, banyak yang kontra begitu. Tapi yang terjadi adalah banyak dari mereka yang ngejudge mati-matian gitu, bahwa wah orang ini mau bikin kita mati nih. Ini orang ini mau bikin bumi ini panas nih, semakin panas kita kebanggang. Waduh, nggak sampai gitu sih. Nggak sampai gitu. Intinya mah nggak peduli sama bumi gitu ya kan, marah-marah gitu. Maksud gue, bro, jangan langsung ngejudge orang gitu, karena lu nggak tahu, mungkin orang yang lu tuduh nggak peduli sama bumi ya kan, nggak peduli sama bumi, lu mau membiarkan pemanasan global tetap terjadi. Bisa jadi orang yang lu judge itu sebenarnya sudah melakukan hal yang bahkan lebih daripada ngapus email loh. Bisa jadi, kan kita nggak tahu. Yang tahu kan cuman orangnya itu. Lo jadi manusia juga jangan sok tahu juga dong. Jangan merasa diri lo kayak paling peduli banget gitu. Karena bisa jadi yang peduli itu gak cuman lo, mereka juga. Tapi mereka nggak keluar kayak lo gitu. Jadi maksud gue jangan ngejudge orang hanya karena orang tersebut kontra sama pendapat lu. Karena bisa jadi orang lain yang lu judge itu bisa saja sudah melakukan hal yang lebih gede daripada lu. Mungkin lu mengkampanyekan ayo hapus email yang ada di spam ataupun ada di kotak ataupun di inbox. Tapi orang lain juga ada yang sudah berkontribusi dengan cara tanam pohon di hutan ya kan, penanaman kembali pohon di hutan. Kemudian kalau tidak mubazir makanan ya kan, buang sampah pada tempatnya kan gitu. Maksud gue, jangan langsung ngejudge gitu, karena lu kan nggak tahu orang yang lu judge ini sudah melakukan yang lebih besar daripada lu, mungkin bisa jadi loh. Gue kasihan, bahkan nih ya, gue kasihan banget sama orang-orang yang nggak ada salah apa-apa, cuman tanyanya gini doang. Emang kalau misalkan kita nggak ngapus email, apakah akan menjadi suatu hal yang akan memperparah pemanasan global gede banget gitu? Cuman ngomong gitu doang, langsung di judgmental, langsung dikata-katain gitu. Gue kasihan aja sama orang-orang itu. Cuma tanya doang, ya Allah, cuma tanya doang, langsung dipegas sama orang-orang yang dalam tanda kutip sok peduli dengan global warming, padahal cuma baru dengar ini doang gitu. Jadi maksud gue, jadi intinya gini. Kembali lagi ya, lo mau melakukan silakan, nggak juga silakan, karena masing-masing punya karena masing-masing punya alasan gitu. Lo mau ngapus email juga ada alasannya, lo nggak ngapus email juga ada alasannya. Jadi nggak ada istilah kalau lo nggak ngapus email sama dengan lo mau ikut membunuh lu para penduduk bumi gitu, atau bikin bumi semakin rusak. Belum tentu loh. Mereka juga punya urusan kerjaannya berhubungan dengan email, dan mereka sangat tidak mungkin melakukan itu dong. Walaupun sebenarnya mereka juga tetap bisa gitu menghapus email yang nggak terlalu terpakai gitu. Gue yakin juga mereka pasti bisa. Cuman kembali lagi, itu kan hak setiap orang.
bukan hak setiap orang sih, ya terserah orang itu gitu, terserah pribadi masing-masing gitu. Orang mau ngapus email karena memang benar-benar peduli ya silakan, orang mau nggak mau ngapus email karena memang urusan kerjaannya silakan gitu kan. Karena lo nggak berhak untuk memaksa orang untuk melakukan seperti apa yang lo inginkan gitu. Dan juga gini, kalau misalkan ada orang yang bahkan pengen tahu lebih lanjut gitu hanya dengan cara bertanya, dan mungkin cara bertanya mereka itu agak sedikit gimana gitu. Tapi jangan langsung judge, jangan langsung kalian hakimi, jangan langsung kalian kata-katai. Karena kalau misalkan kayak gitu, apa bedanya lo ngatain orang cebong kampret karena pendapatnya, karena pendapat dia nggak sejalan sama pendapat lo, nggak sejalan sama lo. Karena kalau kembali lagi ya, lo kalau misalkan ada orang yang cuma tanya, atau mungkin secara keyakinan, bukan secara keyakinan, secara pengetahuan mereka mungkin nggak sama seperti lo, terus lo ngejudge, itu nggak ada bedanya lo sama orang yang ngatain cebong kampret karena cuma beda pendapat gitu. Gak ada bedanya nih bro. Sorry ya, gue sampai nyebutin cebong kampret karena memang itu fenomena yang terjadi kan, kebanyakan seperti itu, ya kan. Jadi kembali lagi, santai aja gitu. Kasih kalau misalkan kalian mau ngasih mengkampanyekan ini, silakan, caranya juga yang benar gitu. Caranya juga yang benar. Dan oke, lanjut lagi. Gue mau ngomongin, kan tadi gue sempat nyinggung masalah Ecosia ya kan. Gue sampai bilang bahwa ini bisa jadi ini teknik marketingnya Ecosia. Tapi apa itu Ecosia, kita akan lihat bareng-bareng. Ini teman-teman gue yakin juga ada yang belum tahu, atau mungkin ada yang nggak tahu apa itu Ecosia, termasuk gue. Gue makanya kan ini bikin podcast, kalian gue searching dulu ya kan. Gue coba cari. Oke. Gue akan coba cari ini. Ecosia is a search engine based in Berlin, Germany. Jadi Ecosia ini adalah kayak alat pencari gitu, search engine kayak Google gitu, dari Berlin, Jerman. Mendonasikan 80% dari pendapatannya kepada organisasi non-profit yang berfokus pada reboisasi atau penanaman ulang kembali, atau istilahnya adalah reforestation. Yang intinya mereka ini kayak semacam website gitu, yang dimana kalau lo akses itu pendapatan yang mereka dapat, pendapatan yang mereka dapatkan itu 80%-nya akan diserahkan kepada beberapa organisasi atau beberapa perkumpulan, beberapa organisasi, beberapa komunitas non-profit yang fokusnya adalah di reboisasi atau reforestation gitu. Dan kalau gue bilang ini teknik marketingnya Ecosia, maybe yes, maybe not gitu ya. Gue bisa bilang maybe yes, maybe not gitu. Jadi gue nggak bisa ngejudge bahwa ini pasti teknik marketing, enggak. Ini Ecosia ini memang benar-benar website search engine seperti Google, Yahoo, Alta Vista, lawas banget tuh, Bing dan teman-temannya begitu. Ya isinya adalah tentang ramah lingkungan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan ramah lingkungan gitu. Jadi ada orang gini, ini ada menarik lagi nih. Gue lihat ada orang juga yang bilang bahwa lo mau berkontribusi besar, lo mau berkontribusi untuk kesehatan bumi. Coba lo mulai dari sekarang pakai search engine Ecosia. Nah, kalau itu dibilangnya adalah teknik marketing, gue setuju banget. Karena gue yakin walaupun Ecosia ini bisa dibilang search engine yang, gue nggak tahu ya apakah ini udah lawas atau udah lama banget atau ini baru-baru aja. Tapi karena kita udah kebiasaan pakai Google, kan Yahoo. Karena kita udah kebiasaan pakai Google, gak mungkin akan berpindah dong. Ya dong, sulit banget bro. Sulit, bahkan bisa bilang nggak mungkin gitu. Ya nggak sih? Ya dong. Lu udah kebiasaan pakai Google, lu disuruh pindah ke Ecosia, ya gimana caranya bro? Mau sedikit demi sedikit akan susah sekali bro. Gua aja yang mau berpindah dari Google ke Bing aja,
masih pikir-pikir gitu. Kalau misalkan gue ganti browser dari Chrome ke Edge masih bisa lah, tapi untuk ganti Google ke Bing itu sulit banget karena udah modelnya beda, dari model search engine-nya udah beda, cara kerjanya juga beda gitu kan. Jadinya kan agak, kita yang udah kebiasaan pakai Google akan sulit untuk ke yang lain gitu. Walaupun sedikit-sedikit yes, ya gue tahu, cuman nggak bisa langsung kayak sabrek gitu. Gue langsung kayak mikir, goblok banget nih orang. Kalau mau berkontribusi untuk kesehatan bumi, lu kalau nge-search apapun pakai Ecosia itu tolol banget sih menurut gue. Lu mending pakai Google aja deh, udah sih. Udah emang kenapa gitu harus pakai Ecosia gitu, agar mereka bisa dapat pendapatan dan pendapatan mereka dikasih ke mereka. Kita juga bisa kok dengan akses aja. Kita akses cuman mungkin sekali dalam sehari, 2 kali dalam sehari, atau mungkin 3 kali dalam sehari, bisa. Pendapatan juga akan nambah ke mereka gitu. Tapi ya jangan sampai dipaksa orang untuk berganti dari Google ke Ecosia juga dong, karena kan ya itu sama aja kayak lo meminta untuk Google bangkrut. Parah sih gue ngomongnya kan kayak gini. Gitu. Jadi itu aja ya. Jelas ya sekarang ya. Intinya adalah benar, menghapus email juga dapat membantu mengurangi dampak dari global warming. Tapi gue akan kembali bilang, gue mau bilang gini lagi. Lu mau ngehapus email silakan, enggak juga silakan. Karena masing-masing punya tujuan sendiri, punya tujuan masing-masing, nggak bisa lu paksakan, ya kan? Kemudian lu juga ikut turut mengkampanyekan, baik netizen ataupun konten kreator ya. Ini nggak terlepas dari lu konten kreator, tapi juga lu netizen yang baru dapat pemahaman ini, baru cuma dari 1 akun, 2 akun begitu. Itu juga kalau misalkan lu ngasih sosialisasi juga, kalau ada orang yang kontra sama lu, jangan lu hakimi, jangan lu kata-katain. Kasih aja menurut lu atau pendapat lu bagaimana dengan cara yang santai. Karena kalau lu dengan cara menghakimi, dikatakan lu mengata-ngatain orang, ya orang tersebut, gue akan kembali bilang, kalau lu dengan cara yang kasar atau cara yang keras, gue yakin juga orang-orang nggak akan nurut lu juga, akan sedikit demi sedikit malah menjauh gitu. Malah justru menjauh, bukannya ke jalan yang lurus, malah ke jalan yang sesat gitu kan. Itu. Kemudian gue juga tambah lagi. Sekarang gue yakin gini, gue yakin lu yang dengerin podcast ini, baik di kamar atau di tempat manapun, gue pengen minta lu untuk coba lihat sekitar lu, sekeliling lu. Coba lihat sekeliling lu, ada sampah nggak tuh? Ada sampah plastik atau sampah tisu atau sampah kertas, sampah daun, atau bahkan sampah makanan organik atau sampah organik lainnya begitu. Sekarang coba lu ambil, buang ke tempat sampah terdekat. Tapi tetap masukin ke tempat sampah yang sesuai ya, yang organik ke yang organik, sampah yang anorganik ke yang anorganik. Kalau sampah kertas ataupun beling ya silakan masukin ke sampah yang kertas ataupun beling gitu. Sesuaikan aja. Dan gua akan bisa bilang hal terkecil yang sebenarnya yang sebenar-benarnya bisa kalian lakukan adalah buang sampah pada tempatnya. Tidak ada tapi-tapian untuk gue. Ini kalau dari gue ya. Hal terkecil adalah buang sampah pada tempatnya, bukan hapus email. Hapus email itu adalah kalau lu punya handphone ya, lu punya akses internet. Tapi kalau lu nggak punya, ada cara lain yang paling gampang di sekitar kita pasti bisa lakukan, yaitu adalah buang sampah pada tempatnya. Udah, oke? Itu aja. Thank you banget untuk kalian udah dengerin podcast ini. Ya, kalau teman-teman dengerin ini setelah Lebaran atau mungkin mungkin waktu Lebaran atau mungkin setelah Lebaran, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri.
1443 Hijriah, Lukman Hanafi dan teman-teman kru mohon maaf sebesar-besarnya selama ini merasa mungkin caranya gue nyampain atau cara gue berkonten kurang berkenan di telinga lo atau mungkin di benak lo gitu. Yang pastinya kita akan selalu kita akan selalu mengevaluasi cara kita konten, cara kita berkonten, cara kita menyampaikan sesuatu begitu agar semakin enak didengar ya. Pertama semakin enak didengar, yang kedua lu mau mendengarkan begitu. Ininya begitu aja. Jadi ya udah, gua akhiri ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya, di video podcast Lukman Yesenet. Lukman Hanafi kembali lagi. Akan ketemu kalian di podcast episode selanjutnya. Stay creative and stay positive thinking. Goodbye.